Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 Pendidikan Agama-Agama Dunia Universitas Pelita Harapan akan menjelaskan apa itu aborsi, dampak dari aborsi itu sendiri, dan pencegahannya seperti apa. Kita akan membahas tentang aborsi ini menurut keyakinan dari 6 agama. Yang pertama ada Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Honghucu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurhayati. Perkenalkan nama saya Zirhan. Nama saya Mutiara Dila Ananda. Nama saya Kania Khairuni. Langsung saja kita simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi, dampak dan akibat. Aborsi adalah proses penghentian kehamilan sebelum janin hidup di luar rahim. Aborsi dapat dilakukan dengan cara medis, seperti penggunaan obat-obatan, atau melalui prosedur bedah, untuk mengeluarkan janin atau mengakhiri perkembangan kehamilan pada usia tertentu. Aborsi dapat dilakukan dengan alasan kesehatan, faktor sosial, atau keputusan pribadi, tergantung pada hukum dan kebijakan yang berlaku pada negara tersebut. Lalu, dampak globalisasi dan pergaulan bebas di Indonesia. Globalisasi mengubah pola hidup masyarakat, mempermudah akses ke internet dan budaya asing. Dua, memberikan dampak negatif seperti pergaulan bebas, seks sebelum menikah, dan lain sebagainya. Pencegahan dan pendekatan untuk menangani pergaulan bebas. Yang pertama, pencegahan melalui pendidikan keluarga, bimbingan orang tua, dan pendekatan sosial, spiritual, serta kesehatan. Lalu, penguatan iman dan pemahaman agama sebagai pembatas perilaku sesuai norma dan agama yang berlaku. Pandangan suatu agama dalam kasus aborsi. Yang pertama, pandangan dalam agama Islam. Islam melarang melakukan aborsi karena kehidupan harus dijaga. Sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat seperti ancaman terhadap nyawa seorang ibu. Tentunya pandangan suatu ulama sangat berbeda seperti mazhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan aborsi pada tahap awal kehamilan, sedangkan Syafi'i dan Malikiyah mengharamkannya kecuali dalam kondisi darurat. Hadis dan fatwa MUI pun melarang kecuali dalam situasi yang sah seperti ancaman bagi seorang ibu dan kebutuhan mendesak. Dan tentunya tidak diperbolehkan jika kehamilan tersebut akibat dari zina. Selanjutnya ada sikap dan pandangan agama Kristen Protestan terhadap kasus aborsi. Kristen Protestan menentang aborsi, menganggapnya sebagai pembunuhan. Berdasarkan Alkitab seperti dalam Keluaran 21 ayat 22 sampai 25, aborsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar kehidupan yang seharusnya dihargai sejak konsepsi. Tindakan aborsi dibedakan menjadi dua, yakni aborsi spontan yang tidak disengaja dan aborsi provokasi yang direncanakan. Dengan yang terakhir dianggap sebagai dosa serius. Kristen Protestan mengajarkan bahwa aborsi tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi tertentu seperti kecacatan janin atau kesulitan hidup keluarga. Etika Kristen mengutamakan kasih, pengampunan, keterbukaan, dan tegas dalam menegur dosa. Dengan demikian, aborsi dianggap bertentangan dengan kehendak Tuhan yang memberi kehidupan dan umat Kristen dilarang untuk mengambil nyawa seseorang melalui tindakan ini. Lalu dalam pandangan Kristen Katolik, sejak awal Gereja Katolik menegaskan bahwa aborsi sangat bertentangan dengan ajaran agama. Menganggap kehidupan sebagai karunia Allah yang harus dijaga, meskipun tidak ada ayat Alkitab yang secara langsung membahas aborsi. Beberapa bagian seperti dalam kitab Keluaran 21 sampai 25 dan Mazmur 139 13 sampai 15 menunjukkan bahwa kehidupan janin harus dihormati sejak awal konsepsi. Dalam pandangan ini, aborsi dianggap sebagai pembunuhan meskipun ada perbedaan pandangan terkait waktu jiwa masuk ke dalam janin. Gereja Katolik mengajarkan bahwa
yang aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti cacat bawaan lahir yang berat, tetapi secara umum sangat melarangnya. Konsili Vatikan II juga mengecam aborsi sebagai tindakan yang merusak martabat manusia, mengingat kehidupan harus dihormati sejak pembuahan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Selanjutnya, dalam agama Hindu, mereka menganggap aborsi sebagai dosa besar dan dilarang keras. Dalam ajaran Hindu, janin dianggap memiliki atma atau roh yang telah melekat sejak pembuahan, dan menggugurkannya berarti menghilangkan kesempatan untuk reinkarnasi. Aborsi dipandang sebagai tindakan membunuh yang bertentangan dengan hukum moral dan spiritual Hindu, serta mengakibatkan karma buruk bagi ibu yang melakukannya. Oleh karena itu, agama Hindu menegaskan perlunya melindungi kehidupan sejak pembuahan dan menghindari segala bentuk pengguguran kandungan. Lalu, dalam agama Buddha, mereka menganggap aborsi sebagai pelanggaran terhadap prinsip welas asih dan pembunuhan terhadap kehidupan yang belum lahir. Tindakan ini dianggap sebagai dosa yang membawa dampak buruk dalam kehidupan seseorang. Karena sesuai ajaran karma, perbuatan buruk akan berkonsekuensi buruk. Aborsi bertentangan dengan ajaran moral Buddha yang mengajarkan untuk menghindari pembunuhan dan menghormati kehidupan dalam segala bentuknya. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika janin tidak sehat, beberapa orang Buddha mungkin mempertimbangkan aborsi dengan belas kasih, meskipun ini tetap dilihat sebagai tindakan yang berat dan kompleks. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Mereka tidak mengatur secara eksplisit tentang aborsi, namun dalam pernyataan bersama yang digagas oleh berbagai agama di Indonesia, pada 17 Agustus 2006, agama Konghucu menegaskan penolakan terhadap aborsi. Semua agama yang diakui di Indonesia, termasuk Konghucu, menganggap aborsi sebagai tindakan pembunuhan karena kehidupan janin dimulai sejak pembuahan dan berhak atas perlindungan. Hak hidup merupakan hak asasi yang harus dihormati, dan membunuh janin yang tidak bersalah sangat dilarang secara agama dan moral. Pernyataan ini juga mendukung upaya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan melindungi kehidupan sejak awal pembuahan. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah semua agama yang diakui di Indonesia, baik Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu, menolak aborsi karena dianggap pembunuhan dan bertentangan dengan nilai moral serta spiritual. Beberapa agama memberikan pengecualian seperti nyawa ibunya terancam atau alasan kesehatan lainnya. Semua agama menekankan pentingnya melindungi kehidupan dan hak janin untuk hidup, serta mendukung pendidikan, agama, dan moral untuk mencegah aborsi. Demikian penjelasan dari kelompok 13 tentang apa itu aborsi telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.